Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bahas ramalan zodiak Cancer bulan April tahun 2025 general reading untuk minggu keempat. Readingan ini bersifat general, jadi tidak bakal cocok untuk kalian semua dan silahkan cocokkan dengan kondisi kalian masing-masing. Selanjutnya buat teman-teman yang pengen private reading, kalian dapat hubungi kontak person yang telah saya sediakan pada deskripsi video. Oke, kita lihat kartunya kalian. Beberapa dari kalian mungkin di sini ada kondisi dengan penuh dengan kebimbangan gitu ya, karena ini berkaitan dengan hal yang sangat serius. Hubungan yang kamu jalani mungkin tidak semulus yang awal kamu bertemu misalnya di sini. Pasangan kamu mungkin kayak benar-benar kayak mencoba mengatur segalanya, mencoba untuk mengatur hubungan menjadi sedemikian rupa, tetapi itu kayak mempersulit kamu gitu ya. Hubungan yang kamu jalani bukan hubungan yang kayak pure lagi gitu ya. Ini lebih kepada kamu mencoba membuat segala sesuatunya dengan baik, dengan mudah. Ketika ada problem, masalah dibicarakan baik-baik. Nah, kamu maunya seperti itu, tetapi mungkin di sini terlihat bahwa pasangan kamu itu agak sulit untuk negosiasi. Dia lebih kepada egonya gitu ya, dia lebih kepada kepentingannya. Menyudutkan kamu, menyalahkan kamu dengan beberapa keadaan yang sebenarnya kamu nggak tahu bahwa hal ini memang berkaitan dengan hal tersebut atau tidak gitu. Kamu selalu disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan situasi yang udah terjadi gitu ya. Beberapa hal yang sebelumnya menjadi kesalahan kamu itu diungkit lagi di sini dan kamu merasa sangat terpojokkan gitu karena pasangan kamu terlihat sangat dominan, mengatur segalanya, dan dengan adanya pengaturan tersebut membuat kamu merasa tidak bebas. Hubungan yang kamu jalani terasa sebagai hanya sebagai suatu simbolik saja gitu ya. Kamu udah mulai tidak nyaman di sini. Kamu udah mulai ragu gitu. Apakah ini untuk kebaikan bersama atau ada motif lain gitu. Beberapa dari kalian dengan situasi yang lemah itu bakal bertahan. Dan bertahannya justru membuat kamu dalam posisi yang terus tersudutkan. Sedangkan di sisi lain, kamu nggak mau gitu ya kehilangan. Jadi beberapa dari kalian antara otak dan hatinya kalian itu kayak udah nggak sejalan gitu ya. Ini yang menjadi dilema yang aku lihat karena kamu udah tahu bahwa bersamanya kamu mungkin nggak kayak benar-benar bahagia, tetapi kamu nggak mau juga kehilangan. Sedangkan pasangan kamu terlihat nyaman gitu ya, nyaman dengan dimana dia mencoba mengatur kamu, nyaman dengan hal-hal yang dia inginkan. Komunikasi yang kamu jalankan ya mungkin berjalan, tetapi ya balik lagi, harus sesuai dengan keinginan dia gitu. Oke, di sini ada King of Pentacles, satu kartu yang memperlihatkan bahwa karena mungkin di sini kondisinya dia mampu untuk terlihat lebih dari kamu, maka kamu bakal kayak berada pada posisi yang nggak bisa bergerak gitu ya, seakan-akan nggak bisa bergerak, seakan-akan kayak udah terikat oleh dia gitu. Jadi kamu mencoba untuk memberontak sedikit, kamu mencoba untuk keluar dari situasi seperti ini, dia bakal kayak benar-benar makin mengikat kamu gitu. Jadi mungkin ada kayak rasa kecemburuan yang tinggi yang dimiliki oleh pasangan kamu, overprotectivenya dia gitu ya, yang terlihat tinggi sehingga kamu merasa sangat terkekang. Beberapa keadaan memperlihatkan bahwa penuh kecurigaan, penuh dengan dilema juga di sini. Makin mencoba untuk memperjelas keadaan, justru makin banyak pertanyaan yang dia berikan kepada kamu. Kadang-kadang kamu lelah gitu ya, harus menjawab semua pertanyaan dia dengan sesuai yang dia inginkan gitu ya. Padahal kamu udah menjawab dengan fakta yang ada, tetapi
Iya, di sini mungkin dia kayak udah gelap mata, udah kayak nggak ada kayak kepercayaan, dan memang juga dia rasa memilikinya tinggi, makanya mungkin beberapa dari kalian situasinya bakal kayak ngegantung gitu ya. Beberapa dari kalian kayak kondisi yang kamu jalani itu ada dramanya gitu, dan itu yang membuat kamu lelah. Oke, udah jelas di sini konfliknya, dan konflik ini mungkin bakal kayak merugikan dirinya kamu gitu ya, karena dengan adanya konflik seperti ini segala sesuatunya itu bakal berdampak pada aspek pekerjaan kamu, pada bisnis yang kamu jalani, pada pendidikan misalnya, atau pada mentalnya kamu, pada kesehatan gitu ya. Aku melihatnya sebagai situasi di mana kamu bakal kayak selalu overthinking, kamu bakal kayak dibayangi rasa takut gitu ya, takut untuk berkembang, takut untuk berkomunikasi dengan banyak orang, sedangkan kamu tipikal orang yang mudah akrab gitu ya. Kamu yang mencoba baik kepada lingkungan sekitar kamu, justru mungkin kayak akhirnya kamu memperkecil lingkaran pertemanannya kamu, dan kamu mungkin juga harus rela dengan situasi di mana kamu nggak bakal bebas pergi gitu ya, pergi kemana-mana, jalan bareng dengan teman kamu. Dia tipikalnya mencoba untuk uh, apa ya, kayak mengetahui semua kegiatannya kamu gitu. Well, ini mungkin bagus gitu ya, tetapi justru di beberapa waktu ke depan itu terlihat bahwa situasi ini tuh kayak lebih kepada obsesi gitu ya, lebih kepada kecemburuan, lebih kepada situasi yang tidak jelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan gitu. Dan kamu nggak nyaman dengan hal seperti itu. Ada the lovers. Beberapa dari kalian mungkin kayak mengalami situasi yang lebih menantang lagi ke depannya, karena the lovers mungkin akan ada pertemuan dengan orang baru di sini, dan situasinya bakal berakhir dengan kondisi di mana kamu nyaman gitu ya, ataukah ini lebih kepada pasangan kamu di mana akhirnya uh, dia yang terlihat overprotective kepada kamu, takut bahwa kamu pergi dari dia gitu, tapi pada akhirnya justru ada orang baru untuk dia, dan dia terlihat ada perubahan sikap gitu. Nah, ini yang aku lihat. Kondisi di mana yang penuh dengan kewaspadaan, tetapi ternyata justru balik ke diri dia gitu. Jadi ada kondisi di mana kamu bakal benar-benar tersakiti, merasa sangat patah hati dengan situasi seperti ini, merasa sangat terhianati karena ada the lovers, ada orang baru yang menurut aku, dan situasinya di sini terlihat bahwa energinya besar buat kamu atau pasangan kamu, dan ini tuh bakal sangat mengganggu ke depannya. Ada di Empress di sini dan the bottom of the decknya kalian, oke, okay? Dimana beberapa keadaan itu memperlihatkan bahwa sebenarnya hubungan yang kalian jalani itu adalah hubungan yang udah cocok gitu ya, cuman ada pada situasi yang memang masanya merasa bahwa udah mulai bosan karena mungkin nggak ada pembaharuan, karena mungkin kondisinya ya disibukkan dengan keadaan, disibukkan dengan pekerjaan, intensitas pertemuan itu udah terlihat jarang gitu ya, kurang. Makanya miskomunikasi bakal sering terjadi di sini. Akibatnya mungkin orang baru bakal cepat masuk pada kehidupan uh, kamu atau pasangan kamu, sehingga situasinya mungkin bakal lebih ribet lagi gitu ya, karena ya dia mungkin sadar bahwa udah terikat dengan suatu komitmen gitu, tetapi di sisi lain dia merasa menikmati dengan orang baru gitu. Nah, itu yang terlihat di sini. Jadi beberapa dari kalian perlu waspada di sini kondisinya. Segala yang kamu miliki itu nggak benar-benar terlihat kamu miliki di sini. Ada kondisi di mana warningnya seperti itu, bahwa kamu perlu untuk kadang-kadang mengadakan pembaharuan, kadang-kadang harus peka dengan keadaan ketika kamu udah merasa memang harus healing bersama, atau misalnya untuk jalan-jalan bersama, ya kamu nggak boleh menunda-menunda waktunya gitu ya.
Karena mungkin dengan adanya situasi cancel-cancel ajakan di sini ya, cancel-cancel tentang sesuatu hal yang diplanningkan, justru akan mendatangkan orang baru yang menempati posisi tersebut dan mengisi kekosongan tersebut sehingga energi dia bakal lebih kuat di sini. Oke, beberapa keadaan memperlihatkan seperti itu. Dan aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.